Halo Pak Hari, kembali lagi bersama saya Fatur di Bajen Talk Show Podcast TVRI Kalimantan Tengah. Tentunya di edisi kali ini masih di edisi segmen Orang Seni. Nah, kalau di episode sebelumnya kita berjumpa dengan Mas Haikal. Kalau kali ini adalah temannya Mas Haikal, Mas Abdul Hafiz. Selamat Mas Abdul. Selamat. Narai kabar. Narai kabar. Balap ya. Bahalap. Oke. Bahalap tutup. Terima kasih sudah membawa Mas Haikal. Betul. Palangkaraya. Kita maksimalkan lah dia ya. Ya, jadi kawan-kawan, kalau teman-teman melihat kemarin edisi dengan Mas Haikal ya, beliau adalah salah satu pengisi di Teman Festival. Nah, Teman Festival itu adalah inisiatornya dari Mas Abdul Hafiz dari Borneo Art Play. Betul. Oke. Bisa diceritakan sedikit Mas tentang Teman Festival ini, konsepnya sebenarnya seperti apa sih? Ya, ya Teman Festival ini yang kedua ya kita laksanakan. Sebelumnya di tahun 2025 itu pertama kalinya kita selenggarakan Teman Festival. Sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Sesederhana merayakan sebuah pertemanan gitu. Jadi kayak ya awalnya itu kita masih belum tahu mau bikin apa awalnya. Keduluan ada temen yang kenal temen, terus menawarkan diri untuk bisa pentas di Palangkaraya. Dia kebetulan lagi tour di Indonesia gitu, temen dari India dan Belanda. Terus dia punya temen di Palangkaraya. Terus temennya itu berteman sama aku. Terus ya udah, lingkaran itu aku maknai kayaknya lucu kalau kita merayakan hal-hal yang sekarang tuh jarang kita rayakan gitu. Pertemanan tuh jadi kayak ya udah sekedar berteman, bahkan adanya media sosial bikin berteman juga jadi berjarak gitu, nggak terlalu dekat yang tadinya dekat. Nah, akhirnya itu jadi spirit gitu. Oh yaudahlah, kayaknya namanya karena dari teman-teman, terus penyelenggaraan pun juga karena aku berteman sama yang punya tempat, berteman sama yang punya ini, punya itu. Ya udah, spirit itu yang jadi mewujudkan si Teman Festival. Nah, tahun ini ada teman dari Jakarta yang mau bersedia datang ke Palangkaraya. Ya udah, langsung kita gas gitu. Oke. Kalau Teman Festival ini apakah khusus orang-orang yang jauh? Teman-teman yang jauh atau gimana konsepnya? Kalau tahun kemarin kan dari India nih. Betul. Ini dari Jakarta. Nah, kalau sebenarnya konsepnya seperti apa? Apakah harus teman yang mungkin jarang balik ke Palangkaraya atau gimana? Ya, akhirnya sebenarnya tidak terkhusus untuk teman-teman yang jauh. Akhirnya ini jadi platform untuk kita di sini juga berteman gitu. Tapi ini kita selalu tahapnya belajar ya, learning by doing gitu. Jadi kayak penyelenggaraan pertama kemarin memang momentumnya karena ada teman dari India dan Belanda. Terus di tahun ini juga ada momentum dari teman dari Jakarta. Tapi juga pada akhirnya di tahun ini kita mencobakan ada ruang-ruang yang juga bisa menjadi wadah teman-teman yang ada di Palangkaraya juga gitu, untuk kembali berteman atau untuk menjalin pertemanan baru gitu-gitu. Jadi di tahun kedua Teman Festival akhirnya kita bikin ruang-ruang itu. Ada ruang terbuka seni yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Ada Alkisah dari Seberang. Ini yang jadi ruang teman-teman yang jauh dari Jakarta, dari mana mungkin nanti ke depannya. Terus ada ruang Bagaimana Kalau. Ini adalah ruang workshop, karena kita harapannya kalau ada teman-teman dari luar atau teman-teman yang ada di sini juga bisa berbagi informasi gitu tentang apa yang dia tahu. Nah, jadi kita bikin ruang Bagaimana Kalau. Sama yang terakhir ada Mana di Mana. Mana di Mana nih ya sebenarnya awalnya karena ada teman yang datang dari jauh, kita bawa tuh keliling ke beberapa titik di Palangkaraya buat ya wisata-wisataan juga. Tapi kita juga pengen ada seninya gitulah, entah menyanyi bareng, entah apalah gitu yang kita lakukan. Ya akhirnya bisa muncul di mana-mana tuh. Akhirnya programnya nama Mana di Mana. Jadi itu yang kita cobakan di tahun kedua, yang harapannya bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang nggak cuma dari luar tapi juga teman-teman yang ada di sini. Oke.
Sebelum jauh kita berbicara tentang teman festival Mas, saya juga melihat pergerakan Mas Hafiz ini dari pantomim, terus membuatkan temannya festival, festival, atau membuatkan temannya pentas, pameran. Nah, dulunya Mas Hafiz ini dikenal seperti apa sih Mas? Sebelum ke pantomim teater, Mas Hafiz dulunya apa? Saya dulunya batu. Manusia. Bergerak di bidang apa Mas? Saya dulu kalau di Runut dari kampus tuh jurusan teknik informatika. Oh, teknik. Saya sarjana komputer. Tapi suka teater gitu. Terus dari 2008 kuliah tuh kenal sama teater di Jogja. Terus akhirnya intens berkegiatan di teater gitu dari 2008 sampai sekarang. Satu hal yang nggak pernah aku tinggalkan adalah teater gitu. Ya, akhirnya berkembang bertumbuhnya di situ. Jadi kenal banyak teman-teman, bahkan bisa dapat pekerjaan, dipercayakan orang, itu semua dari teater gitu. Dari jurusan teknologi ya? Teknologi informatika. Nah, itu mungkin dekat juga dengan perdesainan atau gimana? Betul, akhirnya juga itu jadi sampingan buat apa namanya? Buat membiayai, walaupun belum bisa membiayai gitu, tapi akhirnya suka sama desain, beberapa apa namanya? Jualan baju juga, merchandise gitu-gitu. Ya akhirnya sadar betul tentang pengelolaan media sosial terhadap sesuatu gitu. Ya Borneo Art Play jadi satu kelompok yang betul-betul menaruh apa aja yang dibuat di media sosial. Jadi sebagai etalase. Akhirnya banyak dapat apresiasi dari teman-teman dari luar juga gitu-gitu. Sebelum Borneo Art Play dulu pernah ini ya, Institut Teater. Betul. Nah, saya itu dulu pertama kali tahu Mas Abdul tuh dari itu. Oh iya. Iya. Lu lama banget berarti ya? Institut Teater. Institut Tinggang Borneo Teater dulu. Di Palangkaraya ada teater nih. Iya. Nah, itu gimana dulu pergerakannya? Apakah kurang lebih sama Borneo Art Play atau melibatkan banyak orang atau gimana? Sebenarnya sama 2000 aku baru ke Palangka itu sekitar tahun 2013. Karena disampit nganggur, deket sama orang tua, kasihan kan orang tua lihat saya menganggur ini. Jadi ya udahlah, mencoba merantau ke Palangkaraya walaupun deket gitu. Tapi akhirnya ke Palangka terus nggak tahu mau kemana untuk bisa berteater gitu. Akhirnya ya udah ngumpulin teman-teman. Waktu itu IAIN sama UPR, kita kumpulin teman-teman. Ayo kita bikin pertunjukan pertama. Kayaknya bikin komunitas lah, namanya apa ya? Institut Teater Bakumpulan pertama. Bakumpulan, tapi karena terlalu Banjar gitu kan Bakumpulan gitu ya. Akhirnya kita cari yang Kalimantan Tengah banget. Jadilah Institut Tinggang Borneo Teater. Nah, pergerakannya memang basisnya komunitas. Jadi kita ada open recruitment gitu-gitulah, terus anggota dan segala macam. Berjalan. Ternyata mungkin aku bukan orang yang punya kemampuan untuk bisa mengelola manusia gitu. Punya keterbatasan dalam manajemen itu. Akhirnya jauh lebih banyak energiku ngejagain manusia-manusia yang ada dalam komunitasnya daripada bikin karyanya gitu. Akhirnya sempet kesulitan dalam hal itu. Terus ya udahlah, kayaknya kita nggak usah pakai format komunitas gitu, format kolaborasian aja. Jadi siapa yang mau terlibat, mau bareng, ayo gitu. Tapi nah akhirnya tuh dengan konsep itu aku jadi punya banyak energi untuk bikin terus gitu, mengambil banyak peluang dan segala macam. Dan akhirnya juga banyak ruang terbuka berkolaborasi gitu. Pada saat pertama kali ke Palangkaraya waktu itu kan dari Sampit ya? Ya. Apakah pada saat itu teater di Palangkaraya udah rame Mas? 2013 ya? 2013 saat itu tuh aku enggak juga terlalu mencari ya, tapi merasa sepi. Tahu pertunjukan teater tuh dari teman-teman PBSI.
Jadi ada nih dari PBSI gitu. Karena mereka ada mata kuliahnya kan, ada tugas gitu-gitu. Nah dari situ terus ketika berteater tuh selalu identik, ini kayaknya dari PBSI nih, dari ini gitu-gitu. Oh ternyata tarikannya selalu ke situ gitu. Berarti kan salah satu yang rutin adalah teman-teman PBSI yang bikin pertunjukan. Cuman jadi akhirnya itu jadi kampanyeku tuh, bahwa kalau mau berteater nggak harus teman-teman yang punya latar belakang dari misalnya dari PBSI atau dari mana. Teman-teman yang lain juga boleh gitu, karena waktu di Jogja hampir semua fakultas punya Teaternya. teater, punya UKM teater, dan kelintas mediaan itu tuh jadi bikin banyak penemuan gitu. Kan akan berbeda ketika teman-teman matematika ternyata berteater gitu, akan beda tuh dengan teman-teman yang biologi atau apa gitu. Teman-teman kimia. Teman-teman kimia gitu ya kalau episode sebelumnya kan. Jadi kayak gitu tuh gitu. Nah, akhirnya itu yang aku coba kampanyekan, bahwa berteater tuh bisa dari siapa aja, semua aja boleh gitu berteater. Nah, itu yang terus kita galakan sampai sekarang gitu, bahwa berteater siapa aja boleh gitu. Ketika di Jogja saat itu memang ada ketertarikan ikut teater atau sejak dulu di Kalimantan Tengah? Waktu SMA dulu tuh sempet stand up comedy, tapi belum disebut stand up comedy gitu. Jadi cuma bercerita aja gitu. Waktu itu ada salah satu kartu perdana datang ke sekolah, kan biasanya sering tuh bikin acara pensi-pensian gitu. Nah, aku coba bercerita lucu gitu. Nah, kayaknya dari situ aku suka dilihat orang, suka di depan panggung gitu. Akhirnya, tapi nggak ada wadah. Di SMA aku nggak kenal apa itu teater, malah drama-dramaan malah nggak pernah. Terus begitu ke Jogja ada UKM teater, ada ruang. Waktu itu sih yang bikin tertarik adalah jimbe, gendang gitu. Aku suka perkusian kan. Ada, dan satu-satunya UKM yang ada itunya, ada jimbenya, ya UKM teater itu. Akhirnya tertarik, melipir ke situ, terus berlanjut, terus tahu teater, terus terwadahi, akhirnya tervalidasi keinginan tampilnya gitu. Oke. Sampai sekarang. Saat itu waktu yang institut tadi ya, itu sudah main pantomim atau sudah di Jogja main pantomim? Nah, itu unik. Jadi di Jogja aku justru nggak spesifik belajar pantomim. Cuman bisa moonwalk. Jadi modal itu kayaknya pantomim nih gitu. Terus nyampe ke sini ternyata jarang jarang yang memainkan pantomim sebagai medium gitu. Akhirnya coba eksplorasi di situ, terus sampai akhirnya ketika nge-Google gitu pantomim Palangkaraya gitu. Namaku yang muncul. Menarik nih untuk branding gitu kan. Akhirnya ya udah berjalan sampai sekarang, akhirnya identiknya ke kalau pantomim ya Abdul Hafiz gitu. Dan ya beberapa kali aku termasuk orang yang nekat, nggak terlalu banyak mikir, jadi sempet bereksplorasi secara intens, keliling 22 hari, 22 tempat berturut-turut pantomim. Terus ya banyak hal yang aku lakukan dengan pantomim di Palangkaraya. Akhirnya tuh di labelin gitulah sama teman-teman. Sebelum akhirnya jadi Borneo Art Play, berarti saat itu sudah mulai pantomim ya? Betul. Ada yang berteater dengan teman-teman tadi, dan juga berpantomim. Ada yang berpantomim gitu. Apa yang memutuskan Mas Abdul Hafiz ke Borneo Art Play setelah tidak kemampuan untuk mengelola banyak orang ya? Pada akhirnya udah deh Borneo Art Play aja. Iya, itu sebenarnya banyak proses. Salah satunya ketika yang paling memicu adalah ketika kita terlibat di pagelaran internasional di Jogja, Pesta Boneka gitu, diundang untuk jadi pembicara waktu itu awal. Jadi ngobrol tentang bagaimana pergerakan berteater di Palangkaraya. Terus ngobrol di sana, terus ketemu sama teman-teman internasional kan. Nah, itu sangat sudah bahasa Inggris mah susah ya. Jadi menjelaskan tentang Institut Tingang Borneo Theater itu cukup challenging ya. Itu waduh, ini kayaknya namanya harus dipersingkat deh gitu. Jadi itu pas pulang dari Pesta Boneka jadi mikir kayaknya harus berubah nama. Dan menyadari bahwa pentingnya juga jejaring di internasional. Akhirnya
nyari-nyari nih nama apa segala macam, sampai hari kita punya rezeki untuk membuat mengakta notariskan pergerakan ini tuh. Nah, nama institut nggak bisa gitu karena Berkaitan dengan kampus. betul. Oke. Jadi akhirnya tersisa Tinggang Borneo Theater kan, TBT. Sepertinya tidak menjual gitu. Akhirnya nyari lagi. Udahlah, kita di mana? Di Borneo. Oke, kita ngapain? Art. Kita di seni gitu. Terus biar nggak terlalu serius, kita kasih play belakangnya. Jadinya Borneo Art Play gitulah. Oke, Borneo Art Play tentunya juga sudah banyak melakukan pergerakan ya. Sampai salah satunya berkolaborasi dengan teater Ya, Teater Strik betul Ya. dari apa namanya? Dari Austria. Mereka datang ke sini juga. Itu sudah ada teman festival belum ya? Belum. Itu juga kayaknya yang nge-trigger kita untuk bikin sebuah festival karena ya aku tuh juga punya cita-cita bahwa Palangkaraya kayaknya seru kalau didatengin sama teman-teman dari luar sehingga harapannya referensi pertunjukan jadi lebih beragam. Terus kedua juga ada sharing informasi kah atau apa gitu-gitu yang terjadi di Palangka gitu. Karena kita tuh sebenarnya banyak seniman-seniman yang keluar dari Palangkaraya. Seniman musik, tari itu sering bisa ke mancanegara, ke mana gitu. Tapi kita jarang mendatangkan seniman-seniman yang datang ke sini gitu. Sehingga ya aku yakin ketika seniman dari luar yang datang ke sini tuh justru informasinya bisa jadi sangat menarik gitu untuk mengembangkan yang ada di Palangkaraya. Nah, makanya akhirnya dari Teater Strik itu aku ngeliat, ternyata bisa aku nge-host gitu. Kita jadi tuan rumah untuk teman-teman di sini gitu. Tentu dengan ruang-ruang yang kita punya lah ya. Kita nggak bisa siapin ruang pertunjukan yang proper banget, kita belum bisa. Tapi ada ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu akhirnya nge-trigger kedatangan teman-teman dari India dan Belanda itu, terus sekarang yang dari Jakarta. Akhirnya Teman Festival jadi wadah yang kita buat. Selain untuk orang dewasa, ternyata Mas Abdul juga melibatkan anak-anak ya dalam audiens menonton Betul. pertunjukannya. Itu Betul. apa yang men-trigger Mas? 2021 juga karena 2021 tuh kita lolos Gulali Festival. Sebuah festival yang memang concernnya menghadirkan pertunjukan untuk anak-anak dan keluarga. Terus aku ngelihat di situ, wah, waktu ke Jogja ngelihat betul bagaimana anak-anak menikmati pertunjukan yang memang didesain untuk mereka. Nah, aku mikir, wah, ini kalau harus ngajak semua anak dari Kalimantan ke Jogja atau ke Jakarta yang punya akses itu, teman-teman di sana sudah ada gitu, kelompok-kelompoknya udah banyak yang concern ke situ, cukup PR ya gitu. Nah, akhirnya itu jadi pilihan si Borneo Art Play untuk hadir di Palangkaraya dan menjawab itu gitu. Kita pengen anak-anak di Kalimantan Tengah juga punya akses untuk bisa nonton pertunjukan yang memang didesain untuk mereka. Karena spiritnya adalah menghadirkan hak artistik yang sama untuk orang dewasa dan anak-anak gitu. Karena kalau ya ada satu kalimat yang menohok gitu. Kalau kita percaya bahwa seni itu bisa mengolah rasa, menyentuh rasa gitu, kenapa nggak kita kenalkan dia dari sejak dini gitu. Karena kenalannya karena sudah dewasa, kenalan sama seni ya udah terlalu banyak realitas dihantam kenyataan gitu-gitu kan, jadi sulit akhirnya untuk merasakan. Tapi kalau dari anak-anak mungkin bisa jadi jauh lebih baik, mungkin dunia juga mungkin jadi jauh lebih menyenangkan mungkin ya. Gitu. Baik. Di Palangkaraya sendiri melihat pergerakan teman-teman mahasiswi yang berteater, Mas. Bagaimana Mas Hafiz melihat ini? Ya, itu sedang sangat-sangat kita usahakan ya bareng teman-teman komunitas teater di Palangkaraya juga, karena kita percaya teater tuh medium yang bisa dipakai untuk mengutarakan apa saja, dengan sangat lembut, dengan sangat halus, bisa juga dengan sangat kasar, sangat keras, sangat frontal gitu. Tergantung kita kayak gimana ngedesainnya. Tapi bahwa teater tuh jadi ruang bebas yang bisa dimanfaatkan oleh siapa aja. Bahkan mungkin kalau kita punya suara-suara yang nggak terdengar, suara-suara yang terpinggirkan gitu, bisa lewat medium ini. Nah, akhirnya penting bisa hadir di
mahasiswa, di kalangan siswa-siswa SMA gitu yang juga punya daya daya apa ya daya bersuara tuh juga kuat gitu. Mereka juga punya perasaan untuk apa bisa mengekspresikan gitu. Nah jadi itu yang kita upayakan bisa hadir di tengah-tengah mereka dan bisa menjadi opsi atau alternatif untuk mereka menyuarakan sesuatu, entah itu tentang keresahan mereka, entah itu tentang keresahan secara sosial atau politik dan segala macam gitu sih. Secara referensi buat kawan-kawan di Palangkaraya bagaimana Mas? Mereka sudah banyak belum sih yang menjadi pilihan-pilihan? Oh ternyata teater tuh bisa diginiin loh gitu. Belum sayangnya Belum ya sejauh ini sampai 2026, karena ya aku berani bilang begitu karena teater di Palangkaraya tuh masih jarang hadir gitu. Karena juga keterbatasan kemampuan teater bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang ya mungkin kalau misalnya kalau tari atau musik tuh kan bisa gampang masuk acara seremonial, acara penyambutan tamu, acara apa gitu-gitu kan. Jadi ketika hadir bentuknya tari dan musik lebih mudah diapresiasi. Nah, kalau teater masih sangat jarang sehingga itu mempengaruhi bentuk-bentuk atau referensi yang bisa ditampilkan gitu. Ya itu jadi concern kita bareng teman-teman teater di Palangkaraya gitu. Bagaimana teater bisa menjawab kebutuhan zaman sekarang gitu kan. Apalagi kalau ngomongin teater pasti selalu berpikiran bahwa pertunjukannya pasti akan aduh nih pasti diajak mikir nih. Wah ini harus bahasanya harus kayak bagaimana gitu-gitu kan. Jadi udah kayak capek duluan belum nonton gitu. Sementara banyak yang pengen nonton ya sekedar melihat hiburan atau apa. Nah itu yang jadi diskusi kita waktu akhir tahun kemarin sama teman-teman teater Palangka gitu. Gimana sih kira-kira kebutuhan teman-teman masyarakat di Palangka nih gimana terhadap teater gitu sih. Mas, dari semua pergerakan Mas Hafiz dan juga kawan-kawan, sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan Mas Hafiz? Keresahannya dua arah ya. Pertama di pelaku teaternya, kita masih jarang bisa hadir di titik-titik di Palangkaraya, juga di apa namanya di audiens gitu. Cuman balik lagi memang di pelakunya sih kalau aku menitik beratkannya ya, kalau mau diapresiasi sama kan akhirnya sering menyalahkan apresiasi dari masyarakat kurang gitu. Wah ini apresiasinya nggak ada nih, wah mereka nggak paham sama teater dan segala macam, selalu begitu. Tapi juga kalau di aku pribadi sih menitik beratkan ke senimannya, ke pelaku teaternya gitu. Ya pelaku teaternya karya-karyanya menjawab kebutuhan masyarakat di Palangkaraya atau enggak gitu, dan kemasannya sudah menarik atau enggak gitu-gitu kan. Karena akhirnya juga yang dilihat adalah pertunjukannya akhirnya gitu. Mereka enggak, ya audiens mah jarang yang peduli sama proses. Mereka ngelihat oh ini menarik, oh ini terhibur, oh ini menyenangkan. Nah itu jadi keresahan. Yang sekarang sedang selalu aku cobakan adalah menghadirkan bentuk-bentuk teater yang apa namanya, yang berbeda mungkin ya dari yang biasanya dilihat gitu. Apalagi kita menghadirkan dari kemarin dari Austria, mereka bawa teater boneka, ngebawain cerita Dracula, coba gitu, lucu banget. Seriusannya ada ya? Seriosanya ada. Nah itu ternyata menarik. Bisa masuk tuh seriosa gitu-gitu di Siapa pertunjukan tahu teater ada rambutnya. Nah Udah kayaknya udah ya. Mas kemarin kita cobakan sekaligus mempromosikan Kecapi gitu kan ya. Kita pakai Karungut juga. Beberapa karya kita selalu mengawinkan atau mempertemukan antara seni kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah dengan pertunjukan-pertunjukan teater gitu. Dari semua keresahan Mas Abdul itu juga yang membawa Mas Abdul untuk magang di itu Titi ya, Mangsa kemarin, iya betul. magang ya. Jadi saya 4 bulan waktu itu coba apply gitu kan, Yayasan Kelola namanya, mereka bikin sayembara untuk mencari produser atau pelaku seni seluruh Indonesia untuk mendapatkan program magang gitu. Nah akhirnya aku terpilih tuh, ada 5 yang terpilih dari seluruh Indonesia, salah satunya aku, dan berkesempatan untuk
magang di Titi Mangsa gitu, yang tempatnya Mas Haikal yang di episode kemarin. Nah, ketemu di sana, berjejaring sama teman-teman di sana, dan semakin yakin bahwa seni pertunjukan ternyata tidak sesempit yang kita lihat kalau dari sini. Oke, seni pertunjukan tidak Sesempit. sesempit Mm-mm. itu. Ya, Bisa kita perluas dimanapun tempatnya. betul. Walaupun di Palangkaraya, Betul sekali. Begitu. kita bisa mendunia ya Mas ya. bisa mendunia. Oke Pak Hari, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Bajen Talk. Pak Hari masih di Bajen Talk bersama saya Fatur, dan juga orang seni kali ini adalah spesial bersama dengan Mas Abdul Hafiz dari Borneo Art Play. Yeay. Mas Abdul, pengalaman ketika di Titi Mangsa bagaimana? Setelah melihat banyaknya orang-orang di sana yang mungkin berbagi pengalaman dengan Mas Abdul dan juga ilmu-ilmu yang didapatkan di sana, bagaimana Mas Titi Mangsa Mas? Menyenangkan sekali. Bisa jadi rujukan untuk kita di Palangkaraya. Banget. Ya, banyak hal yang akhirnya juga aku bawakan spiritnya ke Borneo Art Play gitu. Bahwa kemarin kan memang spesifiknya magang ke produseran, memang belajar tentang produser gitu, bagaimana memanage dan segala macamnya. Nah, dan kebetulannya sekali itu waktu aku magang, Titi Mangsa punya sedang menjalankan keproduksian besar. Mereka punya pertunjukan namanya Bunga Penutup Abad, yang main Reza Rahardian, Chelsea Islan, Happy Salma gitu-gitu. Terus 3 hari dilaksanakannya, pentasnya di gedung yang pertunjukan yang cukup besar, itu kayaknya muatnya 1.000 lebih kayaknya itu. Dan di sebuah mall gitu. Itu aku naik ke gedung pertunjukannya aja harus 11 lantai ya kalau nggak salah naik gitu, terus nyampe ke gedungnya, dan melihat bagaimana kerja-kerja orang di belakang layar dalam memproduksi sebuah pertunjukan teater yang cukup besar. Jadi itu jadi banyak catatan aku melihat bahwa pentingnya orang-orang di belakang. Bahkan juga melihat bagaimana panggung diperlakukan dengan sangat-sangat istimewa. Jadi kemarin panggungnya muter. Setting pertunjukannya muter gitu. Jadi ada bagian kamar, ada bagian ruang tamu dan lain sebagainya. Wah, keren sih. Itu jadi kayak menambah referensi dalam bikin pertunjukan gitu. Terus mengenal banyak teman-teman yang sangat-sangat luar biasa dalam mengerjakan kerjaannya gitu, profesional dalam bidangnya. Melihat orang-orang yang luar biasa lah pokoknya, dan akhirnya jadi kenal, yang mungkin suatu saat bisa aku colek-colek, aku tarik-tarik buat entah bikin workshop atau bikin sesuatu di Palangkaraya gitu. Karena aku kayaknya nggak rela kalau cuma aku yang ngelihat orang-orang ini gitu ya, termasuk akhirnya narik Haikal gitu. Di obrolan sempat ngelihat bagaimana dia membuat sebuah pertunjukan yang ringan padahal berat gitu, tapi terasa ringan dan mungkin bisa sangat bisa diterima sama teman-teman yang SMA, masa kuliah gitu-gitu. Jadi wah, ini bentuk teater yang asik untuk bisa hadir di Palangka gitu sih. Banyak orang yang ragu untuk berkarya Mas. Seperti kata Mas Hafiz tadi, takut dinilai. Ya. Nah mungkin ada pola-pola khusus tentang program-program pertunjukan yang tidak harus orang itu berkarya dinilai orang banyak Mas. Takut jelek, takut buruk. Itu bagaimana Mas Hafiz melihat ini? Kalau di aku tuh prinsipnya yang ku pegang, yang aku buat tuh udah pasti jelek gitu. Jadi jadi aku nggak terlalu kaget ketika orang bilang jelek nih, cuma begini aja gitu. Ya. Yang aku buat tuh pasti jelek. Cuma aku jadi tahu jeleknya gitu. Dan ya kemarin sempet ngomong waktu pagelaran teman festival bahwa bebas teman-teman orang-orang di sekitar mau bilang jelek, bilang bagus, mau bilang kecil, mau bilang apa. Tapi yang aku pastikan adalah sebagai pembuat atau sebagai pengkarya, yang aku pastikan adalah sudah aku menaruh
100%-nya aku ke karya ini atau ke yang aku buat gitu. Kayak ya ambil contoh teman festival. Ini sebutnya festival tapi kecil banget. Yang datang bisa paling cuma 10, 15 gitu-gitu. Kalau orang dari luar mungkin lihat ini acara apa sih kecil-kecil begini, kayak apa namanya, bukan festif lah, ini nggak gede gitu. Tapi aku pastikan aku kasih 100%-nya aku ke situ gitu. Aku total ke situ. Sehingga akhirnya tetap apa namanya? Tetap menjalankan dengan sungguh-sungguh sebaik-baiknya. Kalau kata potongan dialog di Bunga Penutup Abad tuh, kita telah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya gitu. Jadi apapun hasilnya, apapun di penilaian orang, yang pasti diakunya udah sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Itu yang gue pegang. Jadi banyak karya yang aku buat tidak terjebak memikirkan bahwa ini akan bagus atau tidak gitu. Cuman catatannya adalah kita mesti bertanggung jawab dengan apa yang kita buat gitu sih. Aku ada pernah lihat pentasnya Mas Abdul yang open oven ya. Open oven, betul. Itu memang personal banget atau bagaimana? Prosesnya gimana kemarin? Iya. Ya di open oven tuh jadi medium aku belajar tentang bagaimana membuat sesuatu tuh mulai dari yang paling deket gitu. Kita sering bilang kan kalau teman-teman stand up comedy biasanya mulai dari keresahan gitu ya. Nah itu aku coba cari itu apa keresahannya dan mempertanyakan gitu. Nah situasi saat itu memang sangat-sangat dekat dengan apa yang aku sampaikan lewat open oven. Terus ternyata ketika kita buat sesuatu dari yang paling dekat, justru orang-orang yang menikmati juga ternyata merasa dekat gitu, merasa dekat dengan hal itu juga ternyata gitu. Kayak kemarin bareng Akbar, seniman visual gitu, dia bikin pameran, juga sangat personal karyanya, tapi juga banyak menyentuh hati teman-teman yang datang ke pamerannya. Jadi ketakutan kita bahwa ini sangat personal, kayaknya nggak ada yang relate atau nggak jauh atau nggak nyambung ke yang lain gitu, tapi malah sebaliknya gitu. Ketika kita berangkat dari personal, dari kedekatan kita, ternyata malah juga mendekatkan ke teman-teman yang lain gitu. Dan jadi nggak mengada-ngada sih karyanya gitu. Itu jadi penting sekali, karena kalau kita bikin karyanya jauh gitu, mengada-ngada jadi kayak tempelan. Jadi kita nempel, wah ini lagi seru nih, tempel di sini. Wah ini lagi hype, lagi dibahas di media sosial, tempel. Padahal isunya jauh dari kita. Itu yang jadinya jebakan Batman sih dalam bikin. Dalam awal memutuskan untuk berkarir, Mas Abdul kan cerita bahwa pentingnya media sosial. Melihat ini bagaimana media sosial ini, perannya dalam karya kita, bagaimana Mas Abdul? Untuk Borneo Art Play perannya sangat besar di media sosial, dan itu juga ngebangun kepercayaan diri kita. Jadi apapun yang kita buat, kalau misalnya di lingkungan kita, di sekitar kita nih, misalnya anggap di Palangkaraya gitu, masih belum ada yang mengapresiasi, bisa jadi di luar juga ada yang bisa mengapresiasi itu gitu. Kemarin sempat residensi di Jogja di Peppermoon, sempat ngobrol sama Mbak Ria itu, beliau bilang jangan berpikir kalau bikin sesuatu, jangan berpikiran bahwa kamu adalah bagian dari warga Palangkaraya, tapi kamu tuh adalah bagian dari warga dunia ini, satu muka bumi itu, kamu tuh ada di muka bumi itu gitu. Jadi sehingga berpikirnya luas, dan kejadian sekali dengan Borneo Art Play ketika lempar di media sosial. Ada yang mengapresiasi dari India, ada yang dari negara mana, tiba-tiba wah bonekanya bagus, wah ini gitu-gitu, wah ada kok yang mengapresiasi yang kita buat gitu. Itu yang jadi menambah kepercayaan diri gitu untuk bikin sesuatu, bahwa ada aja kok yang suka gitu. Sesederhana-sederhana yang kita buat akan ada yang mengapresiasi gitu. Di Borneo Art Play sendiri Mas, dalam setahun itu sudah ada program tetap kah? Yang ini di bulan Januari teman festival. Sudah direncanakan seperti itu atau bagaimana, mengalir aja? Khususnya teman festival masih sangat sangat momentum ya. Maksudnya kalau ada teman yang datang, kita buat sejauh ini gitu. Kita masih belum buat secara reguler. Terus kalau reguler dengan waktu kita masih belum.
Cuman yang secara program kita tuh sekarang sedang ngejalanin buat pentas keliling ke desa-desa gitu. Sudah jalan ke beberapa desa, masih akan kita jalankan lagi ke keliling gitu-gitu. Itu secara program, dan banyaknya juga masih merespon dari semangatnya teman-teman yang ada di sini. Misalnya teman-teman di sini ternyata ada yang mau bikin apa, ayo yuk kita bikin gitu-gitu. Masih begitu sih. Belum yang terjadwal bulan ini apa Nah gitu. ini menarik nih, yang ke desa-desa itu gimana Mas? Melihat masyarakat desa, oh ada teater, ada pantomim, itu bagaimana melihat mereka? Ya itu aku sih apa ya, ini terharu gitu ngelihat itu, apa yang kan memang dari lama ya aku memimpikan itu. Dan sebenarnya sebelum ini aku tuh kerja di sebuah NGO gitu ke masyarakat desa juga, dan media teater akhirnya jadi salah satu yang aku gunakan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk penyampaian. Waktu itu aku pendidikan lingkungan hidup, jadi selalu aku dekatkan dengan begitu. Terus begitu resign, punya kemampuan untuk bisa datang ke situ bawa sebuah karya, wah jadi seru. Anak-anak yang ini, kemarin kita pernah pentas ke Mungkubaru, bekerja sama dengan sekolah di sana. Melihat mereka mendapatkan akses bisa nonton pertunjukan, tahu bahwa oh ini ada pertunjukan teater boneka yang bentuknya begini dan segala macam, wah bisa hadir di dekat dengan mereka. Wah itu sebuah apa ya, gak tahu sih, aku gak bisa berkata-kata untuk itu. Cuman kalau menghadirkan kebahagiaan ini di Palangkaraya, untuk mereka sangat sulit gitu, karena harus transport dan segala macam. Makanya akhirnya pilihannya adalah ke desa-desa, dan aku pengen sekali membagikan perasaan-perasaan itu tuh ke banyak desa lah. Itu sih. Sudah berapa desa Mas yang mungkin di 2025 kemarin? 2, 3, 4 sekitar 5 mungkin ya. Iya, sekitar 5 desa. Ya. 2026 target ada mau ke daerah mana dulu nih? 2026 kebetulan kita akan ada sesuatu yang besar. Wow, di bulan Agustus. Boleh di-spill tuh Mas. Ya, semoga bisa berjalan lancar. Di bulan Agustus kita rencananya akan ada festival teater internasional untuk anak, untuk penonton anak dan keluarga. Akan ada seniman-seniman dari apa namanya, dari luar juga, luar negeri, untuk datang ke Palangkaraya dan pentas gitu. Sekarang sedang kita godok, kita susun, kita rapikan rencananya. Ya, nah itu juga jadi satu cita-cita yang terwujud gitu, bisa hadir di Palangkaraya, karena memang akhirnya bergeraknya nggak sendirian gitu, ditemenin banyak teman-teman, didukung sama teman-teman gitu. Itu sih, kalau sampai itu kejadian nanti semoga bisa diliput dan disiarkan kemana-mana ya sama TVRI Kalimantan Tengah gitu. Nanti mampir lagi ke sini. Asik, siap. Tamunya bule ya. Bener tuh. Harus bahasa Inggris berarti. Aku mau kursus sih. Translate ya. Oke, Mas Abdul. Iya. Dari semua pergerakan Mas Abdul, nantinya Mas Abdul ingin dikenang sebagai apa? Wah, ini tadi malam dibahas lagi di panggung teman festival. Yes. Sesederhana dikenang sebagai orang yang pernah memperjuangkan sesuatu lah gitu ya. Karena sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh, lari-lari, harus capeknya minta ampun gitu, dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya di muka bumi itu, orang-orang tahu kalau di Palangkaraya pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai, sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Artplay. Baik Pak Hari, makasih Mas Abdul sudah Terima kasih berbagi ceritanya di edisi kedua Orang Seni. Wah, luar biasa sih Mas Abdul Hafiz. Semoga Borneo Artplay terus berlanjut
Amin. Dan jangan lupa main-main lagi ke Bajen Talk Show. Siap. Pak Hari, jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Bajen Talk Show edisi berikutnya lagi. Entah kita dengan segmen apa. Yang pasti tetap selamat. Selamat Mas Hafiz. Selamat